Skuad bulu tangkis putri Indonesia untuk Piala Uber 2026 telah bocor, mengungkapkan potensi kembalinya bintang yang dinanti dan harapan baru dari talenta muda. Hai para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia. Selamat datang kembali di saluran kami yang selalu menyajikan berita terpanas dan paling eksklusif dari dunia bulu tangkis. Hari ini kita punya sesuatu yang luar biasa. Bocoran skuad Indonesia di Piala Uber 2026 yang siap menggebrak panggung dunia. Betul sekali, dan tidak hanya itu, bocoran ini datang langsung dari sumber terpercaya di Pelatnas Bulu Tangkis Indonesia. Ada beberapa kejutan dan nama-nama yang akan membuat kita semua penasaran menanti aksi mereka. Persiapkan diri Anda, karena informasi yang akan kami bagikan ini bisa jadi kunci kekuatan Indonesia di turnamen bergengsi ini. Luar biasa! Mari kita selami lebih dalam, Sob. Pelatih tunggal putri Pelatnas Bulu Tangkis Indonesia, Imam Tohari, baru-baru ini mengisyaratkan bahwa komposisi pemain Indonesia untuk Piala Uber 2026 tidak akan jauh berbeda dari kejuaraan beregu Asia atau yang biasa kita sebut BATC di tahun yang sama. Ini memberikan kita gambaran awal yang menarik, bukan? Tepat sekali. Ini menunjukkan konsistensi dalam pembinaan dan strategi yang mungkin sudah dirancang jauh-jauh hari. Namun, ada satu nama yang absen di BATC tetapi berpeluang besar untuk kembali memperkuat tim di Piala Uber, yaitu Putri Kusumawardhani, atau yang akrab kita sapa Putri KW. Kehadirannya bisa menjadi suntikan moral dan kekuatan yang signifikan. Putri KW memang bukan nama asing. Ia memiliki pengalaman dan mental juara yang bisa sangat diandalkan. Imam Tohari sendiri mengatakan, sudah ada gambaran skuad tunggal putri. Dari kemarin yang BATC itu, paling plus Putri KW. Tetapi garis besarnya itu. Pernyataan ini jelas mengindikasikan bahwa Putri KW berada di radar utama untuk mengisi posisi tunggal pertama. Dan ini adalah strategi yang cerdas, Sob. Dengan memasukkan pemain berpengalaman seperti Putri KW di posisi tunggal pertama, Indonesia memiliki pilar yang kuat untuk memimpin tim. Keputusan akhir memang baru akan diambil mendekati batas pendaftaran. Namun, kerangka tim tampaknya sudah terbentuk dengan matang. Ini seperti teka-teki yang menarik menunggu kepingan terakhirnya terpasang. Selain Putri KW, yang menarik perhatian adalah skuad muda yang berlaga di BATC 2026 di Qingdao, Tiongkok. 4 pemain muda ini adalah Thalita Ramadhani Wiryawan, Mutiara Ayu Puspitasari, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi, dan Esther Nurumi Triwardoyo. Benar sekali, ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan talenta muda berbakat. Memberikan kesempatan kepada mereka di ajang sekelas BATC adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Mereka adalah masa depan bulu tangkis Indonesia di Piala Uber dan turnamen lainnya. Imam Tohari secara khusus menyoroti penampilan Thalita Ramadhani Wiryawan. Ia bahkan dipaksakan untuk mengisi posisi tunggal pertama di BATC karena memiliki peringkat terbaik di antara para pemain muda. Ini adalah penampilan beregu perdana bagi Thalita, dan menurut Imam, ada banyak segi positif yang bisa diambil dari pengalamannya. Meskipun Thalita belum berhasil menyumbangkan poin, perlawanannya yang gigih menunjukkan potensi besar. Imam mengapresiasi semangat juangnya dan percaya bahwa pengalaman ini akan sangat membentuk mental dan performanya di masa depan. Ini adalah langkah berani dan visioner dari tim pelatih. Betul sekali, Sob. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di laga semifinal melawan Kim Ga-eun dari Korea Selatan, Thalita menghadapi lawan dengan pengalaman dan jam terbang yang jauh lebih tinggi sehingga ada perbedaan poin yang cukup signifikan. Itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Pertandingan beregu seperti ini memang sengaja dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman berharga kepada para pemain muda. Mereka belajar dari kekalahan, mengukur kemampuan, dan memahami standar permainan di level internasional. Selain Thalita, sorotan juga tertuju pada Esther Nurumi Triwardoyo. Ia kembali ke arena pertandingan setelah sekitar 8 bulan absen karena cedera kaki kanan. Ini pasti bukan perjalanan yang mudah bagi seorang atlet, ya? Tentu saja tidak, Sob. Cedera panjang seringkali meninggalkan trauma dan ketakutan tersendiri. Imam Tohari mengakui bahwa Esther masih diliputi perasaan itu di awal pertandingan. Namun, ada kabar baik. Kabar apa itu, Sob? Kami semua penasaran. Imam melihat peningkatan yang cukup baik pada laga kedua Esther. Ini menunjukkan bahwa ia mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya dan mengatasi trauma cedera. Ini adalah tanda yang sangat positif bagi tim Indonesia di Piala Uber. Luar biasa.
sebuah perjuangan yang patut diacungi jempol. Imam berharap rasa trauma dan ketakutan itu segera hilang seiring bertambahnya kepercayaan diri dan jam terbang bertanding. Proses adaptasi dan pemulihan mental adalah kunci bagi seorang atlet. Dan Imam menambahkan, kalau dari segi permainan, dari segi teknik, tidak ada yang menurun jauh. Mungkin dari segi kelincahan sama fisik saja yang perlu dikuatin lagi ke depan. Ini adalah area yang bisa difokuskan untuk menjadikan Esther lebih kuat dan siap menghadapi tantangan di Piala Uber 2026. Jadi bisa kita simpulkan bahwa skuad Indonesia di Piala Uber 2026 ini akan menjadi perpaduan menarik antara pengalaman dan energi muda. Dengan kembalinya Putri KW dan perkembangan pemain muda seperti Thalita dan Esther, Indonesia siap memberikan perlawanan sengit. Saya setuju sepenuhnya. Kombinasi ini bisa menjadi resep rahasia untuk kejutan di Piala Uber. Mari kita nantikan bersama bagaimana formasi akhir tim akan diumumkan. Para penggemar pasti sudah tidak sabar melihat aksi mereka. Jangan lewatkan setiap perkembangan berita bulu tangkis hanya di saluran kami. Terus dukung tim Indonesia di Piala Uber 2026. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa! Ajang Jerman Open 2026 siap menggebrak. Tapi kenapa Indonesia cuma mengirimkan 2,5 wakil? Selamat datang kembali di analisis bulu tangkis terkini Sob. Kita akan menyelami lebih dalam tentang Jerman Open 2026, sebuah turnamen BWF World Tour Super 300 yang selalu dinantikan. Sob, bagaimana pandanganmu tentang persiapan Indonesia kali ini? Wah, pertanyaan yang sangat menarik, Sob. Memang ini agak di luar kebiasaan ya. Setelah hiruk-pikuk kejuaraan bergu Asia 2026 yang baru saja kita saksikan, perhatian pecinta bulu tangkis langsung beralih ke turnamen di Jerman ini. Dan faktanya, Indonesia memang tidak menurunkan kekuatan penuh. Hanya ada 2,5 wakil yang akan berjuang di West Energy Sport Hall, Jerman dari tanggal 24 Februari hingga 1 Maret 2026. Ini adalah ajang pembuka Tour Eropa yang biasanya menjadi pemanasan sebelum seri yang lebih besar, Sob. 2,5 wakil itu frasa yang cukup unik, Sob. Bisakah kamu jelaskan lebih detail siapa saja mereka dan mengapa disebut demikian? Pasti ada cerita di baliknya. Tentu saja. 2 wakil pertama kita datang dari sektor ganda putri. Dan ini adalah pasangan-pasangan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ada Lani Trimayasari yang berpasangan dengan Apriani Rahayu. Kemudian ada Siti Fadia Silva Ramadanti yang berpartner dengan Amalia Cahaya Pratiwi. Mereka adalah harapan kita di sektor ganda putri Jerman Open 2026 ini, Sob. Jadi, 2 wakil itu adalah ganda putri. Lalu, siapa yang setengah wakilnya? Ini membuat penasaran, Sob. Nah, inilah bagian yang paling menarik. Setengah wakil ini merujuk pada pasangan ganda campuran beda negara, yaitu Hee Yong Kai Terry dan Gloria Emanuela Wijaya. Hee Yong Kai Terry ini berkewarganegaraan Singapura, sementara Gloria Emanuela Wijaya adalah kebanggaan kita dari Indonesia. Karena satu pasangannya bukan murni Indonesia, maka mereka sering disebut setengah wakil, Sob. Konfigurasi ini memang cukup unik di dunia bulu tangkis internasional. Oh begitu, sekarang saya mengerti konsepnya. Jadi dengan hanya mengandalkan 2 pasang ganda putri dan 1 ganda campuran setengah Indonesia, apakah ini berarti Indonesia menyimpan kekuatan utamanya untuk turnamen yang lebih besar seperti All England 2026, Sob? Analisis yang tepat, Sob. Jika kita lihat kalender BWF World Tour, Jerman Open 2026 ini memang berstatus Super 300. Setelah ini ada All England 2026 yang berstatus Super 1000 dari tanggal 3 hingga 8 Maret, disusul Swiss Open dan Orleans Masters di pertengahan Maret. Wajar jika para pemain bintang papan atas disimpan untuk turnamen yang poinnya lebih besar dan gengsinya lebih tinggi. Ini strategi yang sering dipakai oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ini berarti absennya banyak pemain bintang dunia di Jerman Open 2026 bisa menjadi berkah terselubung bagi wakil Indonesia yang dikirim, bukan? Terutama bagi Lani Apriani dan Fadia Amalia di sektor ganda putri, Sob. Betul sekali, ini adalah peluang emas, Sob. Federasi Badminton Dunia, BWF, telah merilis daftar peserta, dan memang tidak banyak nama-nama besar yang turun di sektor ganda putri.
Lawan terberat bagi Lani Apriani dan Fadia Amalia kemungkinan besar adalah pasangan dari Taiwan atau Hong Kong. Dibandingkan lawan di turnamen Super 500 atau Super 1000, ini adalah persaingan yang relatif lebih ringan. Peluang untuk meraih gelar juara sangat terbuka lebar, Sob. Mereka juga baru saja mencatatkan hasil yang cukup impresif di Indonesia Masters 2026. Lani Apriani bahkan tembus semifinal, dan Fadia Amalia sampai perempat final. Ini pasti menambah kepercayaan diri mereka ya, Sob? Pastinya. Lani Apriani tampil luar biasa di Indonesia Masters 2026 dan berhasil mencapai babak semifinal. Meskipun akhirnya harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia, performa mereka menunjukkan peningkatan yang signifikan. Fadia Amalia juga tak kalah hebat sebelum tumbang di tangan wakil Jepang. Hasil-hasil ini jelas menjadi modal berharga bagi mereka untuk German Open 2026, Sob. Bagaimana dengan setengah wakil kita, Terry Gloria? Apakah mereka juga menunjukkan performa yang menjanjikan? Dan apakah persaingan di ganda campuran juga terbuka lebar seperti di sektor ganda putri, Sob? Nah, ini bagian yang sedikit berbeda. Terry Gloria memang mencatatkan debut yang cukup baik di Indonesia Masters 2026 sampai babak perempat final. Namun untuk German Open 2026, persaingan di ganda campuran justru diprediksi akan jauh lebih berat dibandingkan ganda putri, Sob. Lebih berat? Mengapa demikian? Sob, bukankah ini sama-sama turnamen Super 300? Meskipun berstatus Super 300, banyak pasangan ganda campuran penghuni 10 besar ranking dunia yang justru turun di sini. Ada Feng Yanzhe dan Huang Dongping dari China yang merupakan pasangan nomor 1 dunia, hingga Jiang Zhenbang dan Wei Yasin di peringkat 2. Daftar ini menunjukkan bahwa persaingan di ganda campuran akan sangat ketat dan penuh tantangan, Sob. Terry Gloria harus berjuang ekstra keras nih, Sob. Wow, itu daftar pemain yang sangat kompetitif. Jadi meskipun peluang di ganda putri cerah, ganda campuran kita akan menghadapi tembok tebal. Apa yang bisa kita harapkan dari wakil Indonesia secara keseluruhan, Sob? Kita harap Lani Apriani dan Fadia Amalia bisa memanfaatkan momentum ini semaksimal mungkin untuk mengumpulkan poin. Sementara bagi Terry Gloria, ini akan menjadi ujian mental yang sangat berharga lawan pemain top dunia, Sob. Secara keseluruhan, German Open 2026 ini bisa menjadi panggung pembuktian bagi wakil-wakil Indonesia, Sob. Menarik sekali analisisnya. Terima kasih, Sob, atas pandangan mendalamnya. Kita tunggu aksi 2,5 wakil kita di Jerman nanti. Sama-sama, Sob. Mari kita doakan yang terbaik untuk tim Indonesia.